Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Deltalita, NPM 2014 121028. Saya dari kelas AGTA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah presentasi dalam pemenuhan tugas presentasi oral dalam mata kuliah metodologi penelitian. Untuk topik yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu teknologi budidaya tanaman anggrek Dendrobium spesies. Kenapa sih saya memilih Dendrobium? Yang pertama, Dendrobium itu merupakan anggrek, saya adalah pencinta orchid addicted. Jadi, anggrek itu adalah sebuah tanaman atau bunga yang indah, memiliki keindahan dan wangi yang beragam seperti itu. Selanjutnya, apa sih Dendrobium? Nah, Dendrobium itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dendron artinya pohon, dan juga bios itu hidup. Dendro atau dendron itu pohon, dan bios atau bium itu hidup. Kemudian, Dendrobium itu sendiri merupakan tanaman yang menempel dan hidup pada pohon yang hidup atau yang mati. Bisa hidup di pohon yang hidup dan juga bisa hidup di pohon yang mati atau kayak gersang seperti itu. Nah, fakta menarik dari Dendrobium ini merupakan salah satu genus anggrek terbesar dari famili Orchidaceae yang meliputi lebih dari 2000 spesies. Anggrek Dendrobium merupakan anggrek atau termasuk dalam anggrek Sympodium yang memiliki 20 seksi, namun baru 2 seksi yaitu Palananthe dan Ceratobium yang banyak digunakan sebagai indukan silangan. Untuk taksonomi sendiri dari anggrek Dendrobium spesies ini, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, Ordo Orchidales, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, spesies Dendrobium spesies. Bersumber dari Ningsih 2006. Kemudian untuk morfologinya yaitu ada akar, batang, daun, buah, biji, bunga, dan juga dari tangkai bunga. Untuk akar sendiri, yaitu berbentuk silindris, berdaging lunak, kemudian mudah patah, bagian ujung akan meruncing, dan juga licin dan sedikit lengket. Untuk tipe batang, yaitu tipe batang sipodial, yang mempunyai beberapa batang utama dan berumbi semu 14 atau ipseudoblub dengan pertumbuhan ujung batang terbatas. Kemudian untuk daun sendiri dari daun anggrek Dendrobium itu berbentuk bulat, memanjang, tebal, daun sangat beragam, mulai dari ada yang tipis, berdaging, kaku, atau permukaannya rata. Kemudian daun tidak bertangkai, daun juga sepenuhnya duduk pada batang. Kemudian untuk anggrek Dendrobium spesies itu memiliki bunga, yaitu ada untuk bagian-bagian dalam bunganya itu ada sepal yang dimaksud dengan daun kelopak, petal, daun mahkota, stamen, benang sari, pistil, putik, dan ovarium yaitu bakal buah. Bersumber dari Andiani 2016. Untuk buah dari tanaman Dendrobium spesies ini memiliki lentera atau kapsular, di mana lentera tersebut memiliki 6 rusuk. 3 rusuk merupakan rusuk sejati dan 3 rusuk lainnya merupakan tempat melekatnya 2 tepi daun buah yang berlainan. Seperti ini. Nih kalau yang gini-gini berarti bawahnya begini. Seperti itu. Kemudian untuk buah dari tanaman anggrek ini mengandung ratusan bahkan jutaan biji yang sangat halus. Bijinya ini berwarna kuning sampai dengan berwarna coklat. Kemudian untuk tangkai bunga sendiri dari Dendrobium spesies ini disebut dengan rakim.
Rakem berarti bunga majemuk. Bunga majemuk sendiri artinya bunga yang dalam satu tangkai bunga terdapat banyak kuntum bunga. Untuk morfologi, Dendrobium bersumber dari Andiani 2016. Untuk syarat tumbuh, yang pertama, Dendrobium itu sangat membutuhkan fotosintesis dalam membantu Dendrobium sangat membutuhkan cahaya matahari yang dapat membantu dalam proses fotosintesis. Waktu yang baik untuk mendapatkan cahaya matahari yaitu pada pagi hari, dari mulai terbitnya matahari hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau 10.00 pagi, seperti itu. Untuk intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan itu sebesar 50-100%. Kemudian yang kedua, tanaman anggrek Dendrobium termasuk dalam kategori tanaman anggrek bersuhu sedang yang dapat hidup pada dataran rendah dengan ketinggian 150 sampai 1.500 mdpl. Anggrek yang dapat hidup di dataran sedang ini memerlukan suhu udara siang 21 derajat dan juga suhu pada malam hari 15 sampai 21 derajat Celcius. Kemudian untuk pH anggrek sendiri idealnya itu 5,5 sampai 6,5. Untuk pH optimumnya yaitu pada pH 4 sampai pH 5. Kemudian kelembaban apa sih yang dibutuhkan oleh anggrek Dendrobium ini? Kelembaban nisbi yang dibutuhkan tanaman anggrek Dendrobium ini sekitar 60% sampai 80%. Kemudian ada dua cara perbanyakan tanaman pada anggrek Dendrobium spesies. Yang pertama vegetatif, yang kedua generatif. Pada vegetatif yaitu dengan cara memisahkan anakan dan rumpunnya atau memanfaatkan keiki. Keiki adalah tunas yang tumbuh dari ujung ruas batang dewasa. Selain itu dapat memakai kultur in vitro. Kemudian generatif. Generatif itu dapat dilakukan dengan cara melakukannya di dalam laboratorium untuk menghilangkan varietas baru dengan varietas lain, menghilangkan varietas satu dengan varietas lain untuk mendapatkan varietas baru sesuai yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara perbanyakan vegetatif. Terdapat beberapa cara untuk perbanyakan vegetatif. Untuk perbanyakan vegetatif ini sendiri terdapat 4 cara. Cara yang pertama yaitu pemisahan anakan. Anakan itu adalah ketika misalnya kita punya anggrek Dendrobium, nah ada yang anggrek yang kecil-kecil di samping atau di bawahnya itulah yang disebut dengan anakan. Selanjutnya cara memisahkan anakan yaitu pembelahan dengan memotong anakan menjadi beberapa anakan yang terpisah. Anakan-anakan inilah yang ditanam dalam pot yang terpisah. Misalnya, ini adalah anakan-anakan yang masih kecil, kemudian ini adalah pot. Ini pohon Dendrobium, ini pohon Dendrobium, ini anakan yang kecil di sebelah sini. Kita ambil pisau, kita potong sebelah sini, kita ambil, kita taruh pot, kita tanam satu persatu. Nah, pemisahan anakan ini juga bisa kita lihat bisa diterapkan di anggrek-anggrek lain, di mana anak-anakan ini kita tumbuhkan atau kita tanam sehingga banyak terdapat tanaman yang mirip atau sama dengan indukannya seperti itu. Kemudian keiki. Mungkin beberapa orang belum mengetahui apa sih itu keiki. Keiki adalah anakan yang tumbuh liar di ujung umbi. Umumnya muncul di ruas-ruas tanaman anggrek dewasa dan terbentuk jika media tanam tidak pernah diganti sehingga akar tanaman banyak yang rusak. Nah, perbanyakan tanaman ini secara keiki ini hanya bisa dilakukan pada jenis Dendrobium spesies. Keiki itu anakan yang tumbuh liar yang mengganggu sehingga harus kita pisahkan. Nah, pemisahannya juga sama dengan cara pemisahan anakan tadi.
yaitu dengan cara kita memotong anakan yang tumbuh liar tersebut. Lalu kita kemudian memindahkannya di media tanam yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga, pemisahan rumpun. Tadi pemisahan anakan, sekarang yaitu pemisahan rumpun. Pemisahan rumpun dapat dilakukan jika pot telah penuh dan padat oleh tunas anakan. Anakan yang dipisah sebaiknya memiliki 3 anakan dan bagian dasar dari anakan atau rizom harus tetap saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Cara perbanyakan vegetatif 3 ini bersumber dari Andiani 2016. Kemudian untuk cara perbanyakan yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan sudah banyak dilakukan oleh orang-orang ataupun peneliti ataupun hortikulturis. Kultur jaringan adalah suatu cara dengan mengisolasikan, menumbuhkan, memperbanyak, dan meregenerasikan bagian hidup dari sel, sel utuh, atau bagian tanaman lainnya dalam satu lingkungan yang terkendali. Melalui perbanyakan kultur jaringan ini, dapat dihasilkan jumlah tanaman yang banyak, namun cara ini memerlukan investasi awal yang besar dan pelaksanaannya yang memerlukan keterampilan, ketekunan, dan pengetahuan biologi DNA kimia yang baik. Pada pelaksanaannya, cara ini memerlukan tempat dan alat-alat bahan yang steril. Umumnya cara ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau balai penelitian yang mempunyai laboratorium, ataupun kampus seperti kampus Unila yang memiliki laboratorium kultur jaringan yang dapat ditemukan di dalam gedung laboratorium bioteknologi. Daftar pustaka ada 4. Yang pertama, Andiani 2016, yaitu usaha pembibitan anggrek dalam botol, teknik in vitro Pustaka Baru Press, Yogyakarta. Yang kedua, Andiani 2017 membuat tanaman anggrek rajin berbunga, penerbit Agromedika Pustaka, Jakarta. Yang ketiga, Asagaf 2012, yaitu 1001 spesies anggrek yang dapat berbunga di Indonesia, Jakarta, yaitu penerbit KTLH. Kemudian untuk dissertation itu ada dari Ningsih 2007 dengan judul Pengaruh Pemberian Kompos Azolla dan Macam Media terhadap Pertumbuhan Bibit Anggrek Dendrobium sp pada fase. Merupakan doctoral dissertation University of Muhammadiyah Malang. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.